إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadaifung Allah Subhanahu wa taala rilalana surah Ali Imran ayat ke-31. Qul wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, narekomuasengi alemu mupoji bifong Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, akacuirika. Jika kalian menganggap bahwa kalian itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ikutilah saya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Mahabbatur Rasul, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah keimanan tepe. Nah, perintangi Allah Subhanahu wa ta'ala agar kemudian kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan kita tidak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali mungkin sangadina asannah, maka daki Muhammad surah malabina fung Allah Subhanahu wa ta'ala atau utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan tetapi lebih daripada itu, maka dah agan apa guruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mungkin tidak terlalu mengenal sehingga sulit untuk kemudian maka cueki lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meloki maka cueki ke dia disengilalena, kita tidak tahu jalan bagaimana kemudian kita itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masanna yanritu Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Tidak diragukan bahwa beliau adalah keturunan daripada Nabi Ismail ibnu Ibrahim, keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah wujud doa daripada Nabi Ibrahim. Retuna merelu doa Nabi Ibrahim, maka Rabbana wab'ats fihim rasula. Ya Allah, utuslah pada mereka seorang rasul. Lalu kemudian jauh zamannya, lalu kemudian ternyata dilahirkan seorang rasul. Yanar itu surah malabina wa Allah Subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunya bernama Aminah bintu Wahab. Bapaknya adalah Abdullah, ibunya adalah Aminah bintu Wahab. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun gajah. Dan ini dinukilkan kesepakatan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim, maka la khilafah
degaga as-sisalangan risesena pandritata annahu Rasulullah sallallahu wulida fi jawfi Makkah. Makkah dairo onrong ngajajingan nabita koi di Makkah, dilahirkan di Makkah. Wa kana mauliduhu amal fil, na ia tahun ngajajingan ya naritu tahun gajah. Akan tetapi tahun gajah ini tepatnya kapan? Yana yang monro nasi salangi mi pandritata. Engkau makada tahun gajah itu adalah 10 tahun sebelum tahun gajah. Atau makada 23 tahun sebelumnya. Ada juga yang mengatakan 40 tahun sebelumnya. Nekia diikat dengan kejadian Al-Fil, penyerangan ya Ka'bah oleh tentara Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, yaitu pasukan gajah. Diikat dengan kejadian itu. Dan memang masyhur bahwa Iratoriolota termasuk orang-orang Arab itu mengikat waktu dengan kejadian. Ya. Bahkan kita ini bisa jumpai pada orang-orang tua kita. Denis sengi maka ada tausiaga na jaji. Dia tunis sengi ulenna, dia tunis apalagi tanggalana. Dia tidak tahu. Niki yamiru masyahuro nisa makada oh yewe jaji waktu as-sampakangi. Oh yewe jaji waktu menrai benderai berarti 17 Agustus. Waktu abbarasi kangi berarti gerak jalan berkaitan dengan 17. Begitu orang-orang terdahulu mengingat tanggal atau waktu kelahirannya atau yang berkaitan dengan hal-hal yang dia ingin ingat, diikat dengan kejadian di zaman tersebut, sehingga tidak ada perhatian yang lebih oleh orang-orang terdahulu terkait dengan waktu ini, tahun. Kemudian ulang ajajingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaro masyhuroi makada bulan Rabiul Awal yewe ulangnya. Ini yang masyhur. Nekia apakah ini adalah nasi sama turusi pandritata? De nasi sama turusi. Nasabah ada beberapa riwayat yang ternyata diriwayatkan. Katau makada ular Ramalang, najaji nabita, katau makada ular Safar, katau makada Rabiul Akhir, katau makada bulan Rajab. Dan ini adalah riwayat-riwayat yang dinukilkan. Nekia iro pandrita hadis ta nasapa winataliti makada tiga tonge. Yang mana yang benar riwayatnya di sini? Ternyata kembali karena perhatian ini tidak maksimal dalam hal ini oleh orang-orang terdahulu, sehingga tidak ada riwayat yang sahih ritujunna ulang ajajingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nekia masyhur makada bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Lalu kemudian leceh sikit di tanggal ajajingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini data dan fakta, begitu pula riwayat ya yang dinukilkan yang sampai kepada kita. Makada tanggal siaga najaji nabita. Engkau makada ular Ramalang ya, yaitu 17 Ramadan, tapi ia menasani yang menyelisihi yang masyhur. Nah, sebab yang masyhur itu bulannya adalah Rabiul Awal. Jadi kita coba fokus lihat di bulan Rabiul Awal. Saya ipatarona pandritata atau dari segi riwayat makada tanggal 2 Rabiul Awal. Engkau makada tanggal arwa Rabiul Awal. Engkau makada tanggal 10 Rabiul Awal. Engkau riwayat tanggal 12 Rabiul Awal. Ya rumah syahura ini diseng dipahami naletuki ke. Ya tanggal Jadi tanggal 2, tanggal 8, tanggal 10, tanggal 12. Kau makada tanggal 17 Rabiul Awal. Nah, narekomelo ki mitai rite patarona pandrita hadis tari tujunna yewe tanggal-tanggal yang disebutkan ternyata itu gaga riwayat yang sahih. Untuk kemudian memastikan tegawe tanggal betul-betul Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di situ. Ulama terdahulu dan kitab-kitab terdahulu menukilkan kepada kita dan sampai kepada kita tanggal-tanggal tersebut. Dan ternyata
belakangan ini karena zamannya sudah modern, akhirnya orang bisa meneliti wadina sapari makada tanggal berapa Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dengan teori-teori tertentu atau ilmu falak. Akhirnya salah satu ilmuwan Mesir yang bernama Mahmud Basha al-Misri yang meninggal tahun 1988, beliau meneliti dan menemukan makada irona bitta ajajingenna tanggal asirah Rabiul Awal. Itu bertepatan dengan tanggal 20-an atau 20-an ke atas bulan Maret tahun 570 atau 571 Masehi. Yarona runtuk oleh ilmuwan yang meneliti tentang aso ulang makatopan ritu tahun ajajingenna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ulama-ulama yang belakangan ini menulis sejarah, di antaranya adalah Syekh Abdurrahman Al-Mubarak Furi. Beliau masyhur dalam penulisan sejarah, bahkan mendapatkan Nobel dalam hal ini. Menulis di kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum makadair Nabitta lahir di tanggal 9 Rabiul Awal. Nah, tanggal 9 denengkan rampe riwayat. Detonengkan rampe pandritata riolo. Karena ini adalah penelitian terbaru tentang hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makotopan dari itu ya, narek koripasikan nawi. Kalau kita menyesuaikan antara 12 Rabiul Awal ini dengan tanggal 9 tegaya na teppa asaseneng nasaba dega aga asisalang risesene pandritata makada iro nabitta asso ajajingenna yan retu asso seneng pada hadis na rampe nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis surat Muslim dari Abi Qatadah Al-Ansari, riwayat tu diakutanai apuasanganna nabitta reso seneng makada dzaka yaumun wulidtu fihi. Maka dia itu asal seneng hari di mana saya dilahirkan. Jadi dia gagal asal salanga maka dairo nabitta jajiwi pada hari Senin. Kalau kita ingin melihat di pasitangai apakah 12 Rabiul Awal ini natepai asal seneng, ternyata dia nulis tepawi. Kalau kita teliti tahun 570 Masehi atau tahun 53 Hijriah natapai asso 1 tania asso sini. Lalu kemudian kita pindahkan tahunnya 1 tahun 571 Masehi atau tahun 554 ya sebelum Hijriah natapai asso kambisi. Jadi denengkan natapai asso sini. 12 Rabiul Awal itu tidak pernah bertepatan dengan hari Senin. Tanggal berapa yang bertepatan dengan hari Senin? Yaitu tanggal 9 Rabiul Awal. Yang ini adalah, yang pertama adalah riwayat yang sampai kepada kita itu tidak ada yang sahih. Lalu kemudian penelitian dengan teorinya ya, itu ternyata menyebutkan di tanggal 9 Rabiul Awal. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang tahun, bulan, makotopan itu tanggal ajajingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nekia tidak ada perselisihan di antara mereka, maka ada aso ajajingan Nabi aso aseneng. Jadi dua yang disepakati oleh ulama bahwa Nabi lahir pada tahun gajah, tapi persisnya itu tidak disepakati. Yang kedua, Nabi lahir di hari Senin. Ini disepakati, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Sangadinna Syiah dinukilkan kepadanya maka dair Nabi lahir di hari Jumat. Tapi ini tidak dihitung dalam masalah ini. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khadijah bintu Khuwailid. Lalu kemudian Saudah bintu Zam'ah, napenabuinya sina Aisyah bintu Abu Bakar, lalu kemudian Hafsah bintu Umar, lalu kemudian Ummu Salamah, lalu kemudian Zainab bintu Khuzaimah, lalu kemudian Zainab bintu Jahash, ada kemudian Safiyah, ada Maimunah, dan itulah istri-istri di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari semua pernikahannya ini hanya istri pertamanya itu Khadijah radhiyallahu anha yang melahirkan anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telu anak urwanena, empat anak makunrena. Anak laki-lakinya yaitu Qasim.
Iaitu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan Abul Qasim. Ambokna lah Qasim, bapaknya Qasim. Lalu kemudian ada Ibrahim dan Abdullah. Anak makunrena Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Zainab, ya, kemudian Ruqayyah, ada Ummu Kulthum, lalu kemudian Fatimah. Ya, Fatimah napuinai panguluta Ali radhiyallahu anhu, sedangkan Ummu Kulthum dengan Ruqayyah napuinai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Artinya setelah meninggal lalu kemudian memperistrikan lagi anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nampak ada pungengi dua dek. Ini tentang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meninggal pada hari Senin, kemudian tanggal 12 Rabiul Awal. Yewe pattarona panritata hari tujuhnya yewe. 12 hari Senin 12 Rabiul Awal. Engkau saya sak pattarona panritata makkada, karena yang pertama kali merayakan perayaan-perayaan ini makkada ia rosyi'ae meloi napueloi merennu ia ro umat selengeri wetu amatengenna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gangkanna naruaruasi ia ro tanggal 12 Rabiul Awal. Ya saya dipataro risesena ya panritata ya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah secara singkat tentang surah Malabina fa Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting daripada mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mengenal apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madiolo ni denre maka dena manassa taung aja jingenna, dena manassa ulang aja jingenna, dena manassa tanggal aja jingenna, ne kiyero manassa ya naritu agana pletukange Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disitulah napakke lori pong Allah taala untuk kemudian kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari Al-Imam Ahmad sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab di dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam, makada Al-Imam Ahmad usulul islami ala salasati ahadis. Na ia asal lengenge tetongi riasana telu pondasi hadis, bahwa pondasi keislaman itu berada di atas 3 hadis. Nah, mega hadis Nabi tak, tapi ulama kemudian menyimpulkan tidak lepas dan tidak keluar semua maknanya itu dari 3 hadis. Yang itu hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makada innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah. Ini adalah inti dalam semua amal. Makada dena terima pang Allah taala sininna pakaswiyata sangadinna dipigoina sebab pang Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu inti. Hadis ini menjadi hadis inti. Lalu kemudian yang kedua hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Maka dia Nabi man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa waraddun. Barang siapa yang melakukan perkara yang bukan perkara kami, dia nak kena tiwi Nabi ta, dia nak kena peletukan Nabi ta, mesti tak tolai apa yang kemudian dibawa tersebut. Sehingga kemudian orang-orang tidak boleh melakukan amalan-amalan napa sandrai lori Nabi ta Muhammad sallallahu. Maka dia Nabi ta Muhammad sallallahu, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan ini gini gitu napuji ka papau. Napa sandrai wi awrek kadana lori aleku napas majepu napas sediawi atau datu dengan na onrot datu dengan dari neraka. Hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Lalu kemudian yang ketiga hadisnya Nu'man bin Bashir. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umuru mushtabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas. Di antara halal dan haram ini disebut dengan perkara syubhat. Jadi ini masuk dalam ibadah
masuk dalam hal-hal yang berkaitan apa yang tidak pantas kita lakukan dalam agama ini, dan masuk dalam muamalah, yaitu mengenal dan ya halal dan haram. Ini diantara hadis-hadis yang disebutkan oleh para ulama untuk kemudian secara ringkas kita mengenal ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inti dari semua ajaran itu, bahkan semua rasul, semua kitab, ya naritu mapaseu wakil lorifong Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma gfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmil kafirin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.